otomatis maka saya merekap data yang masuk lewat. Terus yang dapat giliran untuk mengumpulkan tugasnya silahkan dikumpulkan langsung aja. Kalau bingung silahkan tanya temennya yang pekan lalu mengumpulkan tugas. Kemudian info selanjutnya, karena pekan ini merupakan pekan ke-6 ya, jadi akan ada pengambilan nilai kuis take home. Silakan kalian kerjakan secara individu ya, jangan sampai ada mengumpulkan punya temennya. Bagaimana semester lalu ada yang mengumpulkan itu jawaban orang lain, itu kan nanti kasihan yang sudah buat nilai jadi nol. Jadi usahakan ketika kalian mengerjakan itu di kertas ya, kalian mengerjakan dengan tangan kalian sendiri. Oke, materinya sudah saya bagikan di kampus, kuis juga sudah, waktunya sepekan ya, nanti silahkan dicek aja. Kita mulai ya. Jadi integral trigonometri sebenarnya kalau bisa dibilang itu nanti juga nggak akan terlepas dari integral substitusi yang telah kita kerjakan pekan sebelumnya, yang kita diskusikan pekan sebelumnya. Oke, nanti di integral trigonometri itu akan ada beberapa jenis ya. Akan ada beberapa jenis secara spesifik, yaitu dibagi ke 5 jenis. Yang pertama bentuknya ketika nanti modelannya adalah integral sin pangkat n. N itu nanti berapapun angkanya, x dx, atau juga cos. Jadi nanti baik sin maupun cos yang berpangkat berapapun ini masuk yang ke model pertama. Lalu model yang kedua atau jenis yang kedua itu ketika perkalian sin dengan cos, dengan catatan di situ koefisien atau angka sebelum huruf X-nya ya di situ adalah 1. Nanti berbeda dengan nomor ketiga. Jadi yang nomor 2 itu berpangkat, cuman oke ya, pangkat berapapun cuman nilai dari koefisien X-nya 1. Karena 1 kali X adalah X. Adapun yang nomor 3 itu ketika pangkatnya 1, tapi nilai koefisiennya angkanya berapapun, maka di situ ada tulisan atau ada huruf M dan ada huruf N. Jadi ini nanti akan diisi oleh angka. Adapun perkaliannya nanti bisa sin kali cos, sin kali sin, atau cos kali cos. Konsepnya nanti hampir-hampir mirip ya. Terus yang nomor 4 itu ketika, kan kalau 3 nomor di atas itu kan sin dengan cos ya. Nomor 4 dan 5 itu trigonometri yang tan dengan kotangan. Oke. Jadi yang nomor 4 modelnya ketika tan maupun kot itu berpangkat dan tidak dikalikan. Adapun yang nomor 5 itu perkalian tan dengan sek atau kot dengan kosekan. Jadi pasangannya tan dengan sek, kotangan dengan kosekan. Nah, ketika nanti kita mengintegralkan trigonometri, maka kita perlu meminjam konsep atau teorema dari trigonometri itu sendiri. Yang pertama ada identitas Pitagoras. Di sini jadi kalian pahami bahwa untuk sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu adalah 1. Maka jika ditanyanya adalah sin kuadrat X, cos kuadrat X-nya kan pindah ke kanan ya, jadi negatif dia tandanya. Oke. Jadi dari yang stabilo kuning itu saya pecah menjadi 2, tergantung nanti yang ditanyakan apa, entah itu sin kuadrat atau cos kuadrat. Oke ya. Jadi nanti perubahan dari sin kuadrat X adalah 1 min cos kuadrat X, perubahan dari cos kuadrat X adalah 1 min sin kuadrat X. Lalu identitas Pitagoras lainnya ketika nilai itu sekan ya, sekan. Yang ini nih sekan ya. Sekan kuadrat X itu sama dengan 1 plus tan kuadrat X. Atau kalau misalkan ditanyanya adalah tan kuadrat X, maka ini boleh kita tuliskan nanti tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X minus 1.
Adapun yang kotangan kuadrat X itu nanti, cos, ya bener ya, kosekan kuadrat X dikurangin dengan 1. Oke, nanti silakan dicek lagi aja di PPT-nya. Selain itu, perubahan atau teorema identitas yang perlu kita gunakan nanti ya, yaitu identitas tengah sudut untuk nilai sinus kuadrat X dan juga kosekan cos kuadrat X. Identitas tengah sudutnya ya di situ sinus kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2. Perbedaan sin dengan cos, kalau sin nanti dikurangin, kalau cos nanti ditambah ya. Itu apabila nilai dari koefisien X-nya 1. Jika nanti nilai koefisien X-nya itu lebih dari 1, berapapun angkanya, contohnya di sini adalah 3 gitu ya, maka nanti yang sebelah kanan itu bukan cos 2X, tapi 3 dikali 2. Jadi koefisiennya dikali dengan 2. Maka nanti di sini berubah menjadi 6. Boleh ini ya, disesuaikan aja. Oke. Yang cos juga sama. Oke. Nah, mungkin timbul pertanyaan. Yang atas tadi kita dapatnya sin kuadrat X kok 1 min cos kuadrat X. Adapun yang bawah sinus kuadrat X itu kok 1 min cos 2X per 2. Nah, bagaimana cara membedakan penggunaannya? Ingat yang pertama yang identitas tengah sudut atau yang bawah, itu apabila di soal dia masih original pangkat genap. Oke ya, masih original pangkat genap. Adapun yang atas, yang tadi identitas Pitagoras ini digunakan apabila soalnya sudah kita modifikasi, yang pangkatnya ganjil kita modifikasi jadi genap. Oke. Pangkat itu yang mana? Pangkat itu yang ini. Ya. Sinus kuadrat X berarti pangkatnya genap. Berapapun. 2, 4, 6, 8, 10, bebas. Pangkat ganjil ya 1, 3, 5. Nah, ini kan misalkan ada pangkat ganjil nih. Dimodifikasi jadi pangkat genap. Yang kalian gunakan bukan yang identitas tengah sudut, tapi yang identitas kita kuras. Oke, ini ada sedikit cara mudahnya ya, cuman nggak melulu karena nanti kita perlu memodifikasi sehingga mendapatkan persamaan yang paling sederhana. Apabila nanti ada perkalian sin dengan cos, yang pertama jika perkaliannya itu adalah pangkat genap dengan pangkat ganjil. Contohnya tadi kan pangkat 2 dengan pangkat 1. Nanti kita contohkan ya. Maka yang diambil adalah pangkat genap. Jadi kalian ketika mau memisalkan gitu, ada perkalian antara pangkat genap dengan pangkat ganjil, maka yang dimisalkan dengan U itu yang pangkatnya genap. Adapun perkalian ganjil dengan ganjil pangkatnya, maka nanti yang kita misalkan dengan U adalah yang pangkatnya besar. Pangkat 1 dengan pangkat 3 yang paling besar adalah pangkat 3. Lalu apabila perkaliannya adalah genap dengan genap, itu tidak perlu diubah menjadi U ya. Kita tidak perlu misalkan sebagai U, tapi langsung aja kita ubah dengan menggunakan identitas tengah sudut. Oke. Nah, nanti kita contohkan penggunaannya seperti apa. Jadi kesimpulannya adalah pada integral trigonometri itu yang perlu kalian perhatikan bagaimana kalian membaca mana yang mau kita misalkan pertama, mana yang mau kita ubah bentuknya, kemudian bentar.
Oke, bentar ya. Bentar, kalian cek dulu. Oke, suara saya udah masuk belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Tadi ada sedikit ya. Tadi sudah seperti itu. Nah, jadi kan ada dua pilihan ketika kita mau jadi bedakan antara kalian merubah bentuk dengan misalkan dengan U. Kalau misalkan dengan U untuk yang pangkatnya perkalian antara pangkat genap dengan genap bagian sin dengan cos, perkalian sin dengan cos. Untuk lebih jelasnya kita coba cek di soal-soal yang ada ya. Oke. Sebagaimana tadi ada 5 jenis. Jenis yang pertama itu oke. Ada yang namanya sajidah fadilah mana? Sajidah fadilah ada. Saya hadir. Kamu kenapa absennya lewat sini? Nggak Saya minta bisa, lewat Pak. depan tuh. Jadi munculnya kayak waktu itu lagi, nggak pernah bisa, nggak tahu kenapa. Tapi cuma Nah, matkul itu aja sih. ya maksud saya itu bukan sampai masuk. Kamu paham penjelasan saya nggak? Yang penting adalah Udah akses. diklik, tapi nama saya Oke. masih nggak ada kalau di saya yang biru-biru itu kan. Tapi yang lain Ada ada. kan di di saya di, ada. di refresh habis itu Mbak, di Kalau refresh di habis itu lihat lagi. iya udah di refresh masih nggak bisa, masih nggak ada. Mungkin kalau di yang lain ada atau enggak ya? Ada di saya ada nama Sajidah. Oh, oke, oke. Berarti udah aman ya. Berarti saya cukup Jadi nanti klik aja ya, Pak. iya. Oke. Jadi nanti kalau misalkan nggak ada namanya, coba kalian tanya aja ke temennya, ya siapapun, minta dicek kalau udah ada warna biru, nanti berarti kan ada. Iya, oke, Pak. Makasih, Oke, Pak. ya. Kita lanjut ya. A jenis pertama ketika tidak dikalikan antara sin dengan sin maupun cos dengan cos. Kalian lihat di sini tunggal ya, sin sendiri cos sendiri. Nah, model pertama, jadi ketika ada soal bentukannya mirip-mirip dengan ini, kalian larikan ke model pertama ini. Ya, pertama adalah sin pangkat n
maupun cos pangkat n nanti dibagi lagi, apakah itu nanti genap atau ganjil. Yang paling mudah kan tadi kalau masih original pangkat genap, kita langsung ubah ke setengah sudut. Contohnya ini, biasanya yang pangkatnya 2, itu dia masih original genap. Oke. Adapun yang nanti ganjil, kita ubah menjadi genap, itu kan sudah bukan original soal ya. Contohnya buat paham mana original mana tidak. Oke. Ini awalnya kan pangkatnya ganjil ya. Terus kita modifikasi, kita ubah menjadi seperti ini. Muncul di situ pangkat 4. 4 adalah pangkat genap. Perlu diingat bahwa ini merupakan perubahan dari soal ganjil. Maka yang digunakan pada model ini itu bukan identitas setengah sudut. Nanti kita lihat perbedaan. Ya, kita awali dulu yang genap, karena genap biasanya original, tidak diubah kemanapun ya, maka langsung kita gunakan identitas setengah sudut. Nah di sini ingat sin kuadrat X atau sin pangkat 2X. Pertama dia genap, dia pangkat 2. Langsung aja kan ada di identitas trigonometri. Kalau sin itu 1 min cos 2X dibagi dengan 2 kan ya. Langsung aja. Jadi ini itu diubah dulu. Kalian akan bingung nih mengintegralkan trigonometri yang berpangkat. Mending kita ubah dulu aja. Oke, ini sudah diubah. Maka selanjutnya stepnya ya atau langkahnya biasanya itu ini kan 1 min cos 2X per 2. Penyebutnya sama-sama 2. Oke. Persamaan ini boleh kita tuliskan kembali, kita pisahkan. Jadi 1 per 2 dipisahin, dikurangi dengan cos 2X per 2. Ini kan materi sederhana ya, dari matematika. Jadi nggak ada perbedaan. Oke. Kalau sudah seperti ini, baru bisa kita masing-masing integralkan. Yang pertama, setengah dikurangi cos 2X per 2. Itu kalau misalkan saya tuliskan ulang, saya pisah lagi, bentukannya seperti ini ya. Nanti setengah kita integralkan. Oke, yang cos 2X per 2 dx juga kita integralkan. Lalu, masing-masing kita integralkan setengah, integral setengah dx, integral dari sebuah konstanta itu tinggal ditambahkan dengan x, maka di sini muncul x ya, jadi hasilnya adalah setengah x. Lalu integral cos 2x per 2. Nah di sini sebenarnya itu boleh juga kita tuliskan menjadi setengah, boleh keluar ya, awalnya kan gini dulu, setengah kali cos 2x dx. Oke, jadi nanti jangan bingung ya. Atau setengahnya boleh keluar dari integral, jadi setengah integral cos 2x dx. Jadi saya akan lebih fokus ke yang cos 2x-nya. Atau nanti sin 2x. Apabila kalian menemukan model cos 2x, kita lebih basickan atau sederhanakan menjadi cos ax. Jadi nanti a itu angkanya berapapun ya. Boleh 2, 3, 4, dan bebas. Ya, maka model seperti ini kalau pada integral itu adalah, udah saya tulis belum ya? Oke, saya tulis di sini ya. Oke, kalau misalkan ada cos ax, maka integralnya saya kasih simbol seperti ini aja, bahwa membuktikan bahwa ini integral ya. Integralnya adalah sin ax, jadi tinggal diubah aja ini, dikali dengan 1 per a. Adapun kalau sin ax modelnya, kita integralkan nanti jadi min cos ax dikali 1 per a. Maksudnya apa? Jadi ini kalau misalkan awalnya positif, yang sin ya, awalnya positif maka nanti integralnya negatif. Kalau awalnya negatif, misalkan sin ax, maka nanti integralnya jadi positif. Jadi nggak melulu positif ke negatif, tapi negatif ke positif. Ya.
Adapun nanti ini sebenarnya wawasan juga sih membedakan antara integral trigono yang sederhana dengan turunan atau diferensial. Kalau diferensial saya gunakan simbolnya seperti ini aja. Oke, itu kan A kali cos AX. Yang ini kan berarti ini diturunkan ya. Kalau dari cos ke sin diturunkan jadi cos sin cos min sin. Oke. Oh enggak. Gini aja. Turunan dari sin AX adalah A kali cos AX. Kalau yang cos AX turunnya adalah A kali min sin AX. Cuman sekarang kita fokus aja ke yang integral. Oke, ini juga sebenarnya menjadi cara lain apabila kalian membuktikan apakah integral kalian berhasil. Caranya kalian turunkan lagi aja hasil integralan kalian. Apapun ininya ya, apapun nilainya, ketika kalian mau membuktikan apakah hasil yang telah kita kerjakan itu benar, maka kita turunkan kembali. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang sempat terputus. Maka hasil integral dari yang ini ya, itu adalah setengah didapat dari yang per 2 itu ya. Dikali sin 2x dikali setengah. Nah, ini adalah integral dari cos 2x. Tadi kita dapatkan ya, kalau cos AX integralnya adalah sin AX dikali 1 per A. Baru kalau sudah seperti ini kita sederhanakan aja. Setengah kali setengah seperempat, kita dapat hasil paling akhirnya nih. Setengah X dikurangi seperempat sin 2X plus C. Ingat, karena ini integral tak tentu, jangan lupa untuk selalu mendapatkan plus C. Karena kalau tidak ditambahkan nanti salah. Oke. Ini sebenarnya juga menjadi ini ya, menjadi acuan ya. Kalau nanti ada perubahan-perubahan dengan nilai sin kuadrat X, maka langsung kalian ubah aja hasil integralnya menjadi seperti ini. Setengah X dikurangi seperempat sin 2X plus C. Oke. Selanjutnya masih yang pangkatnya genap, cuman ini cos ya. Oke. Sekarang yang pangkatnya genap ya. Nah, tapi integralnya adalah cos. Maka kalau cos sebenarnya ini tuh boleh kita tuliskan menjadi seperti ini kan ya. Cos pangkat 4x sama dengan cos 2. Cos kuadrat x yang dikuadratkan 2. Karena 2 kali 2 pangkat ya. Bilangan berpangkat dipangkatin lagi itu dikalikan nilainya. Kalau misalkan ini 6, berarti nanti ini tinggal diganti dengan 3. Gitu aja terus ya, sampai nanti kalian dapat. Ingat, karena nih awalnya adalah original genap, maka kita gantikan dengan identitas tengah sudut. Cos kuadrat X nilainya adalah seperti ini, tinggal diubah plus ya, kalau tadi sinnya kan negatif. Oke, kalau sudah seperti ini, ya, maka didapat nanti hasil yang bawahnya. Cuman dari mana kita mendapatkan hasil yang bawah? Karena itu ada kuadrat, boleh saya caranya adalah ini kita tuliskan 2 kali ya. Jadi 1 plus cos 2x per 2 nanti dikalikan dengan 1 paket yang di dalam kurung 1 plus cos 2x bagi dengan 2. Kalau sudah seperti ini tinggal kita kalikan. 1 kali 1, 1 kali cos 2x. Cos 2x kali 1, cos 2x kali cos 2x. Lalu penyebutnya kali penyebutnya jadi 4. Itu hasil perkalian itu adalah yang bawah ini.
1 plus cos 2x plus cos 2x plus cos kuadrat 2x. Cos 2x plus cos 2x itu kita analogikan sebagai misalkan ya, satu apel tambah satu apel jadi 2 apel. Apa isi apel? Isi apel adalah cos 2x. Jadi 2 kali cos 2x. Oke. Karena seperempat ini adalah konstanta, boleh saya keluarkan. Maka kenapa di sini ada 1/4 yang keluar. Jadi 1/4 akar, bukan akar, 1/4 integral 1 plus 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x. Ingat integral dari 1 tadi adalah tinggal ditambah x ya. Jadi nanti ada 1x. Nih. Stepnya ya. Jadi dari yang ini, seperempatnya pindah keluar, lalu masing-masing komponen yang penjumlahannya kita kasih integral masing-masing. Jadi kan integral 1 dx tambah integral 2 cos 2x dx tambah integral cos kuadrat 2x dx. Oke. Integral dari 1 dx adalah 1x, tinggal ditambah x. Integral dari 2 cos 2x, 2-nya adalah perkalian konstanta, boleh kalian keluarkan. Jadi di sini ya, muncul angka 2 di depan itu karena 2-nya saya keluarkan. Oke ya. Jadi langsung aja kalian fokus. Integral dari cos 2x tadi masih sama ya. Sin 2x kali setengah. Ini ya. Lalu ditambah dengan integralnya si cos kuadrat 2x dx. Oke. Ingat, cos kuadrat ax itu nanti tinggal kalian kalikan aja yang belakang gitu. Kan kalau cos kuadrat x itu adalah 1 plus cos 2x per 2. Kalau kebetulan ini angkanya 2, maka nanti tinggal dikalikan dengan angka ini dikalikan dengan 2. Jadi 1 plus cos 2 kali 2x atau 1 plus cos 4x dibagi dengan 2. Tadi kan sudah ya. Kalau yang di depannya adalah 2, maka nanti yang belakang tinggal dikali 2. Kalau misalkan angkanya 3 masih sama dikali 2. Jadi semua yang ada di depan ini koefisiennya dikali dengan 2 nantinya. Perubahannya karena ini merupakan original genap, jadi kita gunakan delta sudut setengah plus cos 4x bagi dengan 2. Sehingga muncul nanti yang di dalam kotak integral setengah adalah setengah x, integral cos 4x plus 2 masih sama ya. Kita fokus aja cos 4x. Integral dari cos 4x adalah sin 4x dikali 1/4. Min sin 4x. Sin cos min sin. Maka integral dari cos adalah sin. Integral dari cos adalah sin. Ini harusnya nggak ada minus ya. Oke, jadi di situ kan setengah dikali dengan sin 4x kali 1/4 plus c. Kita sederhanakan ya, jadinya 1/4 dalam kurung, jadi nanti ini masing-masing ruas kita kalikan dengan 1/4 ya. 1/4 dalam kurung 1x tambah sin 2x tambah setengah x tambah 1/8 sin 4x. Oke. Kalian seperti ini boleh ya. Atau 1/4-nya kalian paling sederhanakan lagi. 1x tambah setengah x ya. Itu adalah 3/2x. 3/2x kali 1/4, 3/8x. Jadi sebenarnya ini merupakan hasil paling sederhana. Jadi nanti kalian kalikan aja hasil paling sederhana. Sin 2x kali 1/4 adalah 1/4 sin 2x. Oke. 1/8 sin 4x kali 1/4. Yang ini kali ini hasilnya adalah 1/32 sin 4x. Sama ya. Jadi stepnya seperti itu. Kalau ternyata di soalnya adalah original genap,
bukan merupakan original pangkat ganjil, langsung aja kalian ganti dengan identitas setengah sudut. Biar mempermudah dalam pengintegralan. Terus untuk jenis pertama tapi modelnya adalah pangkat ganjil, maka kita modifikasi nih, ini akan ada sedikit modifikasi. Jadi integral dari sin pangkat 5x itu boleh kita tuliskan ulang menjadi sin pangkat 4x kali sin pangkat 1x, karena perkalian mereka berdua menjadi sin pangkat 5x dx. Oke. Lalu karena ini belum bisa kita ubah, maka sin 4x-nya kita modifikasi lagi jadi sin kuadrat x dikuadratkan yang sebelah kanan ya. Jadi hasilnya modifikasi paling terakhir adalah ini belum terakhir. Kita modifikasi lagi jadi sin kuadrat x dikuadratkan dikali sin pangkat 1x dx. Nah, di sini ini muncul nih genap. Cuman itu adalah bukan original soal, sudah kita modifikasi berulang kali. Sehingga kalau bukan original pangkat genap soal, yang kita gunakan bukan identitas setengah sudut, tapi identitas Pythagoras. Maka kenapa yang kita gunakan di sini adalah 1 min cos kuadrat x. Itulah alasannya tadi ya. Kenapa kok ada dua perubahan dari sin kuadrat x. Oke. Dikali dengan sin x. Kalau stepnya sudah seperti ini, sudah dimodifikasi, langkah selanjutnya di sini ada pangkat genap dengan pangkat ganjil 1. Ingat, kalau pangkat genap dan pangkat ganjil, yang kita misalkan sebagai U adalah yang pangkatnya genap. Punya siapa pangkat genap? Punya cos. Maka cos X-nya kita misalkan dengan U. Oke. U sama dengan cos X, masing-masing ruas kita turunkan, DU per DX sama dengan min sin X kali 1. Atau langsung aja tulis min sin X. DX-nya pindah ke kanan, jadi DU itu sama dengan min sin X DX. Atau biar kita bisa merubah apa yang ada di soal, negatifnya pindah masing-masing ruas kita kali dengan negatif ya. Jadi DU kali negatif 1 adalah negatif DU. Negatif sin X dx dikali dengan negatif 1 adalah sin X dx. Kesimpulannya adalah sin X dx nanti diganti dengan minus DU. Jadi kenapa kita gunakan permisalan ini? Agar kita bisa mensederhanakan dan menghilangkan salah satu nilai yang ada di soal. Oke. Sin X dx ada ya. Nih, sin X dx nanti bisa kita ganti dengan negatif DU. Langsung aja ya. Saya ngerjainnya di mana? Di sini atau di mana? Oke, ini ya. Ini saya tulis ulang di sini ya. Tadi kita dapat dua permisalan. Yang pertama U cos X kita ganti dengan U, sin X dx kita ganti dengan minus DU. Oke. Soalnya perubahan tadinya adalah integral dalam kurung 1 min cos kuadrat X kuadrat dikali dengan sin X dx. Cos kuadrat X kita ganti dengan U kuadrat. Oke. Sin X dx diganti dengan minus DU. Minus DU biar nggak ganggu ya, minusnya saya keluarkan jadi di sini. Minus itu maksudnya kan minus 1 ya. Jadi minus 1 kali integral 1 min 24 kuadrat tambah 2U kuadrat tambah U pangkat 4. Ini kalian jangan salah ya, ini U ya. U kuadrat tadi tambah dengan U pangkat 4. DU. Ini sudah UDU. Kalau sudah UDU baru boleh kita integralkan. Kenapa kok perubahannya menjadi seperti ini? Ya udah, ini kan 1 min U kuadrat yang dikuadratkan. Nah, di bawah nih. 1 min U kuadrat itu boleh saya tuliskan ulang menjadi 1 min U kuadrat kali 1 min U kuadrat. Ini kan sudah perkalian faktor ya. 1 kali 1 adalah 1, 1 kali U kuadrat adalah min U kuadrat kali 1 adalah min U kuadrat, min U kuadrat kali min U kuadrat adalah plus U pangkat 4. Atau hasilnya sudah yang saya tuliskan. Nanti kalau kalian mau ulang, ini tinggal screenshot aja di video rekaman. Ya. Oke, sudah seperti ini, masing-masing adalah hasil penjumlahan, maka boleh kita integralkan masing-masing. Jadi hasilnya adalah 1
1 kita integralkan karena ini U du, jadi 1 kali U adalah U. Kalau 1 integral X dx, maka kan jadi 1 kali X atau X. Karena ini U du, jadi U ya. Dikurangi dengan 2U kuadrat. Ingat, kalau pengintegralan bilangan berpangkat ya, atau pangkat apa nih? X pangkat A, maka nanti X pangkat A plus 1 dibagi A plus 1. Karena ini U, jadi U pangkat 2 integralnya adalah U pangkat 2 plus 1 adalah 3 dibagi dengan 2 tambah 1, 3. Terus yang U pangkat 4, jadi hasilnya adalah U pangkat 4 plus 1 jadi 5 dibagi dengan 4 plus 1 jadi 5. Jadi hasil akhirnya adalah negatif yang dikurungkan, atau nanti akan dikalikan dengan U dikurangi dengan 2/3 U pangkat 3 ditambah dengan 1/5 U pangkat 5, jangan lupa plus C. Oke, hasilnya kita kembalikan lagi, tadi kan U adalah cos X ya. Cos X dikurangi dengan 2/3, U pangkat 3 adalah U-nya cos X, maka jadi cos pangkat 3X, ditambah dengan U pangkat 5, jadi cos pangkat 5X per 5. Ini boleh minus 1 ya kita masukin, jadi min cos X tambah min 1 kali min jadi plus ya, 2/3 cos pangkat 3X, min ketemu plus jadi min cos pangkat 5X per 5 tambah. Oke, itu kalau yang modelnya ganjil. Oke, terus yang jenis kedua itu ketika sin dengan cos dikalikan. Ingat tadi sin dengan cos dikalikan, maka kalau dia ganjil dengan ganjil, yang diambil, yang kita misalkan sebagai U adalah yang pangkatnya ganjil. Kalau kita kalikan pangkat genap dengan pangkat ganjil, maka nanti yang diambil pangkat genap, kalau genap dengan genap pangkatnya dikalikan, langsung aja semua pangkat genap diganti dengan identitas setengah sudut. Ya. Oke. Contohnya yang nomor 4. Jadi ini kita modifikasi sampai membentuk nilai paling sederhana. Oke. Jadi integral sin kuadrat X dikali dengan cos pangkat 4X genap dengan genap. Langsung diubah ke identitas setengah sudut. Sin identitasnya 1 min cos ya. Cos identitasnya 1 plus cos. Kalau pangkat 4 itu kan sama aja ya. Jadi cos kuadrat X sin kuadrat X kali dalam kurung cos kuadrat X yang dikuadratkan. Hasil seperti ini, oke ya. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan aja semuanya. Jadi itu ke kanan ya. Integral dalam kurung 1 min cos 2x per 2 kali satu paket 1 plus cos 2x per 2 yang dikalikan lagi dengan 1 plus cos 2x dibagi dengan 2. Atau hasil perkalian semuanya adalah yang ini. Oke. Kenapa muncul 1/8? Karena kan penyebutnya kita kalikan ya. 2 kali 2 kali 2 itu 1/8. 1/8 kita keluarin aja. Oke. Baru kita sudah dapat masing-masing nilai. Nah, ini kan sudah penjumlahan ya. Jadi boleh kita nanti integralkan. Prediksi kita 1 langsung aja 1 plus X. Cos 2X bisa ya. Jadi 1 sin 2X dikali dengan setengah. Nah, ini kan cos kuadrat 2X. Nah, ini perlu nanti kita ubah. Cos pangkat 3 kali 2X ini juga kita nanti ubah. Oke. Jadi, yang 2 pertama sudah selesai ya. Kita fokus ke 2 yang paling akhir. Sekarang kita fokus dulu yang negatif cos kuadrat 2X. Bagaimana perubahan dari negatif cos kuadrat 2X? Ini sudah saya tuliskan. Mana? Negatif
cos kuadrat 2x. Oke. Nih, negatif cos kuadrat 2x adalah ini. 1 plus cos 4x dibagi dengan 2. Ya kan ya? Ini merupakan original hasil genap. Maksudnya setelah kita tadi kan kita hitung yang pertama di atas. Dengan perkalian dapat hasil seperti ini. Oh, pangkatnya genap. Hasil pangkatnya genap kita larikan ke identitas kita, identitas tengah sudut. Jadi dapat di situ 1 plus cos 4x dibagi dengan 2. Dikurangi dengan cos pangkat 32x. Nah, sekarang saya fokus ke yang paling akhir ya. Ini yang garis biru saya gariskan biru perubahannya. Yang garis merah itu saya gariskan perubahannya. Jadi cos pangkat 3x, cos pangkat 32x, pangkat 3, 2x saya tuliskan jadi seperti ini ya. Cos kuadrat 2x kuadrat 2x dikali cos pangkat 1. Ini kita, karena ini merupakan modifikasi dari cos pangkat 3x atau kita modifikasi dari pangkat ganjil, maka yang kita gunakan adalah ini, yang identitas Pythagoras, 1 min sin kuadrat 2x. Oke, ini diubah ya. Dikali dengan cos 2x dapat dari atas. Ya udah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan aja. 1 dikali dengan cos 2x adalah ini ya. Ini kali ini kali ini. Integral cos kuadrat. Enggak ada kuadratnya. 2x kurangin dengan sin kuadrat 2x dikali dengan cos 2x. Oke. Ternyata ketika kita kalikan kita menghasilkan ini ada pangkat genap, maka kita gunakan mana tadi? Kita ubah dulu ya, jadi 1 min cos kuadrat 2x. Oke. Ya. Kita ubah dulu menjadi 1 min cos kuadrat 2x. Ini merupakan identitas Pythagoras. Oke. Kalau sudah ya, atau saya belum coba sih yang apa identitas tengah sudut. Ini saya gunakan identitas Pythagoras. Oke. Perubahan sin kuadrat 2x adalah 1 min cos kuadrat 2x yang nanti akan dikalikan dengan cos pangkat 2x dx. Nah, kalau sudah seperti ini, saya misalkan nih, ini kan perkalian cos dengan cos ya. Bentar. Ini perkalian sin dengan cos. Oke. Dari ini saya sudah dapat, cuman coba di sini saya modifikasi dulu. Pas sahabat saya cara lain, apakah bisa dengan cara seperti ini? Oke. Pangkat yang genap itu punya sin. Jadi kita misalkan punya adalah sin 2x, masing-masing kita turunkan jadi du sama dengan 2 kali sin cos 2x dx.
Oke. Nah, DU-nya adalah oke. Di situ dapat atau DU per 2 sama dengan cos 2x dx. Oke, kita jadi dapat integral U pangkat 2 kali DU per 2. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah negatif 1/3 U pangkat 3. Ini ada setengahnya. Kita dapat 1/6 kali U pangkat 3-nya, U-nya adalah sin pangkat 3 2x. Negatif 1/6. Oke, Asia sama nggak ya? Bentar ya. Oke, coba saya coba dulu. Oke. Nah, tadi ini. 1/8. Oke ya. Setengah kali ini kali, oh ya, benar-benar. Oke, berarti ini nggak perlu saya ubah karena kita gunakan konsep perkalian sin dengan cos langsung ya. Oke, ini benar. Oke, yang saya garis bawahin merah, ini udah tadi saya dapat. Saya garis bawahin merah, itu kan perkalian dengan sin dengan cos. Perkalian dengan sin dengan cos, pangkat genap dengan pangkat ganjil, perkaliannya, maka yang kita ambil permisalan adalah yang pangkatnya genap. Yang pangkatnya genap punya si sin. Jadi, kita misalkan U adalah sin 2x, masing-masing ruas kita turunkan, DU per dx sama dengan 2 cos 2x, ya. Biar nanti kita bisa menghilangkan apa yang ada di soal, 2-nya saya pindah ke kiri, dx-nya saya pindah ke kanan. Jadi DU per 2 sama dengan cos 2x dx. Ini min 1 dalam kurung. Oke, ini kita misalkan ya, kayak gini dulu ya. Integral, ingat sin 2x adalah U, jadi itu U kuadrat. Cos 2x dx kita ganti DU per 2. Maka integralnya adalah, setengahnya boleh kalian keluarin ya. Setengah, ini 1/3 U pangkat 3. Kita kembalikan ya. U-nya adalah sin 2x. U pangkat 3 jadi sin pangkat 3 2x bagi dengan 3. Atau kalau ini kita selesaikan jadi min 1/8 sin pangkat 3 2 kali 3 6 ya. Jadi perubahan yang merah itu adalah ini. Integralnya, maksudnya integralnya adalah minus 1/6 sin pangkat 3 2x. Sekarang kita susun ya. Mana tadi? Oke. Nih, biar nggak bingung saya nomorin mana yang harus kalian integralkan. Ini ya. 1, ini mudah integralnya, ini 2. Yang 3 ini kita sudah dapat tadi ya integralnya. Baru yang cos kuadrat 2x kali cos 2x itu menjadi 2 nilai. Yang nomor 5 dan nomor 6. Sekarang kita susun di bawah. Oke. Dari paling pertama itu ya, ada 1/8 di luar kurung ya. Dalam kurung
Nomor 1 integralnya kan 1x ya. Nomor 2 cos 2x integralnya adalah langsung aja sin 2x kali setengah. Oke. Yang nomor 3 di situ kita pecah menjadi min setengah min cos 4x per 2. Atau kita dapati di sini min setengah x min cos 4x per 2 integralnya adalah min setengah kali sin 4x kali seperempat ya. Kurungin biar nggak bingung. Yang nomor 5, ini nomor 4. Sorry, 4 dan 5. Oke. Cos 2x dx itu kebetulan negatif ya. Begini kan ya. Oke. Terkadang memang negatif itu mengecoh. Dalam kurung cos 2x integralnya adalah sin 2x kali setengah. Yang mana ini juga nanti akan dikurangin. Ini langsung dapat hasil nomor 5 yaitu ya. 1/6 sin pangkat 3 2x. Oke. 1/8. 1x dikurangi setengah x adalah setengah x. Tambah sin 2x dikurangi dengan 1/8 sin 4x dikurangin dengan itu berarti setengah sin 2x ditambah dengan 1/6 sin 3 pangkat 3. Ada yang bisa kita sederhanakan. Oke, ini ya sin 2x dengan sin 2x. Jadinya kan 1 sin 2x dikurangin dengan setengah sin 2x, jadinya setengah sin 2x ya. Setengah x tambah setengah sin 2x kurangin dengan 1/8 sin 4x tambah dengan 1/6 sin pangkat. Ini hasil akhirnya. Oke. Sini ada yang kita ganti. Sin 2x kali setengah. Oh iya. Ini bukan sin 2x saja, ini ada setengah sin x. Salah tadi. Makanya hilang. Jadi ini kan setengah sin 2x yang kuning dengan kuning habis ya. Setengah sin 2x dikurangi dengan sin 2x. Jadi hasil paling akhir adalah seperti ini. Sama ya. Kesimpulannya yang kita dapatkan dari nomor ini, pertama kalian ubah dulu karena ini genap dengan genap awal soalnya ya. Genap dengan genap dimodifikasi lalu dikalikan. Oke. Kemudian kalian misalkan mana yang mau kalian ubah. Oke, itu yang nomor 4. Sekarang yang nomor 3 dulu. Perkalian ganjil dengan genap. Oke. Perkalian ganjil dengan genap. Biasanya kan kita ambil permisalan adalah yang pangkatnya genap. Oke ya. Cuman lebih enaknya karena ini pangkatnya masih pada tinggi-tinggi. Karena nanti kemungkinan besar nggak ada yang bisa kita... bisa nggak? Bentar. Nggak ada yang bisa kita nanti hilangkan karena pertama pangkatnya tinggi dan dia negatif ya. Jadi kalau pangkat genapnya negatif, kita nggak bisa langsung ambil permisalan yang pangkatnya genap. Mending kita modifikasi dulu. Modifikasinya untuk soal integral sin pangkat 3 cos pangkat min 4x, maka oke ya, kita modifikasi jadi yang di bawah. Integral sin pangkat 2x dikali dengan sin x kali dengan cos pangkat minus 4x dx. Kemudian ya, karena ini merupakan di sini muncul pangkat genap tapi merupakan modifikasi dari pangkat ganjil, maka kita gunakan linitas Pythagoras.
sin pangkat 2x adalah 1 min cos pangkat 2x dikali dengan sin x dikali dengan cos pangkat min 4x. Atau penulisan seperti ini boleh saya tuliskan jadi 1 per cos pangkat 4x dx. Lalu 1 kali 1 per cos pangkat 4x adalah 1 per cos pangkat 4x. Cos pangkat 2x kali 1 per cos pangkat 4x adalah minus cos pangkat 2x per cos pangkat 4x. Mereka berdua kita sederhanakan dulu. 1 per cos pangkat 4x kita kembalikan lagi jadi cos pangkat negatif 4x dikurangi dengan cos pangkat 2x dikali cos pangkat negatif 4. Perkalian pangkat ya, 2 jadi dikurang atau penjumlahan jadi 2 dikurangi 4 hasilnya adalah negatif 2. Oke, ini bentuk lainnya. Kalau sudah seperti ini baru kita boleh misalkan. Oke, yang mau kita misalkan ini kan ada pangkat genap dan pangkat ganjil ya. Maka kita coba misalkan aja yang pangkatnya genap kan punyanya si cos. Jadi cos x adalah u, maka kalau masing-masing luas kita turunkan, du sama dengan min sin x dx, atau biar nanti kita bisa mengganti atau menghilangkan sin x dx, jadinya adalah min du sama dengan sin x dx. Jadi kita dapat dua permisalan. Cos x kita misalkan dengan u, sin x dx kita misalkan dengan minus du. Kalau yang atas kan masih pangkatnya tinggi ya, jadi kita modifikasi aja biar enak. Oke, ini permisalannya. U pangkat negatif 4 dikurangin U pangkat negatif 2, mereka berdua dikali dengan negatif 1 du. Karena kan di situ negatif du. Atau negatif 1 kita keluarin jadi negatif, di situ dapat ya. Negatif integral U pangkat minus 4 du dikurangi dengan U pangkat negatif 2 du. Turunan integral dari U pangkat negatif 4 itu adalah U pangkat negatif 3 karena negatif 4 tambah 1 ya, dibagi dengan negatif 4 tambah 1 yaitu negatif 3. Dikurangin dengan U pangkat negatif 2, U pangkat negatif 2 itu ditambah 1 jadi U pangkat negatif 1, dibagi dengan negatif 2 tambah 1 atau negatif 1. Negatif ketemu negatif ini boleh langsung jadi positif aja. Jadi kita kembalikan bahwa U adalah cos X, jadi di sini negatif cos pangkat negatif 3X dibagi negatif 3 ditambah dengan cos pangkat negatif 1x. Oke, di sini saya ubah ya bahwa sebenarnya cos pangkat negatif 3 itu boleh kita tuliskan 1 per cos pangkat 3x kali negatif 3 ya, tambah 1 per cos x. 1 per cos itu adalah sekan, jadi negatif dalam kurung negatif 1 per 3 kali sekan pangkat 3x ditambah sekan x plus c. Hasilnya seperti ini. Atau kalau mau negatifnya masuk, maka hasil paling akhirnya sepertiga sekan pangkat 3x dikurangin sekan x c. Saya sama hasilnya. Jadi kalau ganjil dengan genap, kalau misalkan pangkatnya masih gede-gede semua, karena nggak ada yang nanti bisa kita hilangkan, maka kita modifikasi dulu. Yang saya modifikasi tadi sin pangkat 3x-nya. Itu jenis yang kedua, perkalian. Jenis yang ketiga, perkalian cuman dia pangkatnya 1 tapi koefisiennya lebih dari 1. Modelnya ada 3, sin mx kali cos nx, atau sin mx kali sin nx, lalu cos mx kali cos nx. Kalau cos kali sin ya sama aja dengan yang depan. Oke, kalau sin mx kali cos nx, nanti kalian acuannya kalian ganti langsung aja menjadi setengah sin dalam kurung m plus nx ditambah sin m min nx. Ketiganya hampir sama, cuma yang membedakan kalau sin dengan cos itu adalah
sin plus sin ya. Kalau sin dengan sin nanti jadi cos min cos. Kalau cos dengan cos nanti jadi cos plus cos. Ini ya, cos plus cos. Sin dengan sin, cos min cos, cos min cos. Oke. Nah, ini ya. Sin 2x, cos 3x. Sin dengan cos jadi sin plus sin. Sin 5x plus sin x. 5x dari mana? 2 tambah 3, 5x. Minus 1, 2 dikurangi 3, minus 1. Kalau sudah seperti ini, kan mudah ya. Ini tinggal integral biasa aja. Ya kan? Apa itu integral biasanya? Ingat, kalau sin AX, integralnya adalah min cos AX kali 1 per A. Oke. Berarti kan ini jadi min cos 5x per 5. Atau kemudian nanti dikali 2. Ya. Dikali 2 jadi min 10. Min 1 per 10 cos 5x ditambah, nah nih, sin dalam kurung min 1. Oke, berarti kan nanti jadinya min cos min x kali 1 per min 1. Min ketemu min jadi plus ya, cos min x. Cos min x itu boleh kita kalian langsung ganti jadi cos x. Cos x kali setengah kan ke sini ya. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi min setengah. Oke, ini punya ini punya ini. Jadi hasil akhirnya adalah min 1 per 10 cos 5x tambah setengah cos x. Selesai. Plus C. Oke. Ini yang nomor 5 hanya identitasnya aja. Jadi yang nomor 6. Jadi jenis 3 mudah ya, tinggal kalian ubah dulu ke salah satu dari 3 perubahan tersebut. Kalau sudah kan mudah ya. Ini dapat kalau cos nanti cos dengan cos berarti kan cos tambah cos. Cosnya ini mudah, integral cos kan sin AX kali 1 per A. Nggak ada tanda-tanda negatif. Saya bilang nomor 3 mudah lah. Oke, jenis ketiga. Sekarang jenis keempat, apabila ada tan sendiri dan kotangan sendiri. Nah, kalau kasusnya adalah tan, maka nanti coba kalian larikan ke tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X min 1. Kalau nanti pertanyaan adalah kotangan, maka nanti kotangan kalian boleh menggunakan meminjam identitas kotangan kuadrat X sama dengan kosekant kuadrat X min 1. Kalau yang tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X minus 1. Di sini ada soal, yang pertama itu kotangan pangkat 4X, yang kedua adalah tangan pangkat 5X. Ini pangkatnya genap ya, yang kotangan pangkat 4. Bentuk lain dari kotangan pangkat 4X boleh seperti ini, jadi kotangan kuadrat X yang dikuadratkan, atau kalau saya pisah penulisan berulang ya, jadi kotangan kuadrat X dikali kotangan kuadrat X dx. Oke. Ingat perubahan kotangan tadi apa? Perubahan dari kotangan adalah kosekant kuadrat X minus 1, ya kan ya? Jadi di sini saya ubah tuh. Kosekant kuadrat X minus 1. Lalu kalau langkah saya ini, saya kalikan dulu. Jadi kotangan kuadrat X kali kosekant kuadrat X adalah kotangan kuadrat X kosekant kuadrat X dx. Kotangan kuadrat X dikalikan negatif 1 adalah negatif kotangan kuadrat X. Yang sebelah kiri, kotangan kuadrat X dikali dengan kosekant kuadrat X. Nah, di sini saya memisalkan mana yang bisa ketika nanti kita turunkan bisa menghilangkan yang lainnya. Oke, maka di sini saya misalkan nih. Saya misalkanlah kotangan X adalah U. Karena turunan dari kotangan X adalah kosekant kuadrat X dx. Jadi dengan memisalkan U, kita bisa menghilangkan kosekant kuadrat X dx. Ini ya. Yang pertama, ini yang kedua. Oke, jadi yang sebelah kiri itu boleh langsung kalian tuliskan
U kuadrat ya. Jadi kan di sini. Oke, ini nih. Yang kotangan kuadrat X kali kosekan kuadrat X dx, kotangan kuadrat X jadi U kuadrat, dikali dengan, ingat kosekan kuadrat X dx itu negatif DU ya. Jadi negatif DU. Sebagaimana ada yang di jawaban tadi permisalan. Ditambah dengan kotangan kuadrat X. Oke. Tadi itu kita belum menyelesaikan sebelah kanan. Kita sudah selesai permisalan dan analisa yang sebelah kiri, kita sekarang yang sebelah kanan. Kotangan kuadrat X kita ganti lagi. Jadi sebenarnya kita ubah-ubah. Pokoknya kalian imajinasilah perubahan mana yang lebih mudah. Kotangan kuadrat X tadi kan kita ubah boleh menjadi kosekan kuadrat X minus 1 ya. Maka masing-masing ruas kita nanti integralkan, bahwa ternyata kalau kita flashback ke pertemuan sebelumnya, kosekan kuadrat X itu integralnya ada pada integral baku. Oke, jadi integral dari kosekan kuadrat X dx atau U du adalah minus kotangan U atau minus kotangan C. Jadi kita ganti ya, kita integralkan aja. Jadi kita pisah dulu, nanti kita dapat yang sebelah kanan itu boleh menjadi seperti ini. Yang sebelah kanan nih, sebelah kanan ya. Integral kosekan kuadrat X dikurangi dengan integral 1 dx. Dx kurangi dengan integral 1. Integral kosekan kuadrat X dx adalah minus kotangan X ya. Jadi ini kan negatif. Negatif dalam kurung negatif kotangan X. Negatif 1 dx integral adalah negatif X. Atau hasilnya nanti langsung aja yang sebelah kanan cot X plus X. Ya. Oke. Nah nih, atau ke bawah aja biar nggak bingung. Yang sebelah kanan adalah yang bawah ini. Lalu yang sebelah kiri tadi kan sudah kita misalkan U, tapi belum kita integralkan yang sebelah kiri. Sekarang kita integralkan. Integral dari U, ini minusnya keluar dulu deh, jadi seperti ini. Negatif integral U kuadrat ya. Integral U kuadrat adalah 1/3 U pangkat 3 ya. Ini yang sebelah kanannya. Jadinya negatif dalam kurung 1/3 U pangkat 3 plus kotangan X plus X plus C. Oke, di sini U-nya kita kembalikan. U adalah kotangan X. Jadi hasil akhir adalah negatif 1/3 kotangan pangkat 3X plus kotangan X plus X plus C. Itu kalau yang kot. Ternyata kita dapat kesimpulan. Kalau kotangan, nanti akan ada permisalan kotangan juga. Maka kemungkinan kalau dia tan, ya, maka nanti ada permisalan untuk U-nya sebagai tan atau tan sebagai U. Nah nih, nomor 5. Yang selanjutnya. Tan pangkat 5X boleh dong saya tuliskan jadi integral tan pangkat 3X dikali dengan tan kuadrat X. Perubahan dari tan kuadrat X adalah secant kuadrat X minus 1 dx. Baru kita kalikan tan pangkat 3X kali secant kuadrat X adalah seperti ini. Tan pangkat 3X dikali dengan negatif 1 adalah negatif tan pangkat 3X. Nanti yang tan pangkat 3X akan kita pecah lagi. Sekarang yang sebelah atau pemecahannya saya tuliskan deh. Gimana? Sini ya. Jadi kita dapat apa di situ? Integral tan pangkat 3X kali secant pangkat 2X dx dikurangi dengan integral tan pangkat 3X dx. Yang sebelah kanan saya modifikasi lagi. Jadi integral tan pangkat 3X kali secant pangkat 2X dx kurangin
Ini gini deh, biar langsung saya tulis saja. Tan pangkat 2x kali tan pangkat 1x dx. Ingat tan pangkat 2x itu kita ubah menjadi secant kuadrat x minus 1 ya. Baru di sini kita kalikan lagi menjadi perubahannya tan pangkat 3x kali secant pangkat 2x dx dikurangi dengan integral secant pangkat 2x tan x ya dikurangi dengan tan x atau tan pangkat 3x secant pangkat 2x dx dikurangi dengan integral tan x secant kuadrat x dx kurangi dengan integral tan x dx. Nah, sudah seperti ini. Baru yang ini kita misalkan nih, kan ingat kalau kotangan ada permisalan bahwa U adalah kotangan. Sedangkan yang sekarang soalnya adalah tan, maka nanti kita ada kemungkinan misalkan U sebagai tan. Kita coba aja bahwa U-nya adalah tan X. Masing-masing ruas kita turunkan, turunan dari tan X adalah, nanti kalian cari di literatur ya, secant kuadrat X dx. Jadi kita dapat permisalan ya, nanti tan X kita ganti dengan U, secant kuadrat X ganti dengan DU. Jadi ini adalah integral U pangkat 3 DU kurangi dengan integral tan pangkat 1x jadi U pangkat 1 DU kurangi dengan integral tan X. Oke, yang sebelah paling kiri ya, itu sama aja 1/4 U pangkat 4 dikurangi dengan setengah U pangkat 2 DU kurangin integral dari tan dx ada di integral baku, yaitu kita cek ya. Nah ini, integral dari tan U DU atau tan X dx adalah negatif ln mutlak cos U plus C. Jadi kita ganti dengan negatif ln cos U atau cos X. Jadi ini dalam kurung negatif ln dalam kurung ini ya, negatif ln mutlak cos U. Nah, sekarang kita kembalikan U-nya kan tadi tan ya, jadi 1/4 tan pangkat 4x dikurangin dengan setengah tan pangkat 2x dikurangin atau min ketemu jadi plus ln cos U plus selesai. Jadi lumayan panjang juga nanti kalau kalian menghadapi pengintegralan trigonometri. Itu yang jenis keempat. Sekarang jenis kelima. Nanti kalian perhatikan aja. Kalian kalau mau nyatet, saran saya adalah kalian cek di videonya biar lebih mudah memahami, lalu kalian pause gitu ya, terus kalian catat aja. Karena ini baku-baku bilangan-bilangan baku yang nanti mungkin bisa kita gunakan dalam perhitungan soal. Sekarang jenis 5, apabila ada perkalian tan dengan sekan, perkalian dengan kot, perkalian antara kot dengan kosekan. Ada dua ketentuan. Yang pertama adalah n genap dan m sembarang. Jadi pangkat n genap tapi m-nya sembarang, mau min mau plus. Mau ganjil, tapi n harus genap. Untuk soal yang ini ya. Yang pertama berarti kan tan pangkat mx kali sekan pangkat nx. Sekannya harus pangkat genap, tannya pangkat sembarang. Kalau yang model kedua itu jika n-nya ganjil, n-nya sembarang. Jadi ini ya, tan pangkat 3x sekan pangkat negatif setengah x. Jadi ini oke, diganti yang pangkat m-nya itu kan punyanya si tan. Tannya harus ganjil. Model kedua. Model pertama, tadi n-nya genap, m-nya sembarang. Oke. Maka kalau sudah,
Kita perhatikan di situ integral tan pangkat negatif 3/2x kali sekan pangkat 4x. Sekan pangkat 4x kan boleh kita tuliskan jadi gini ya. Sekan pangkat 2x kuadrat. Atau kita tuliskan dua kali ya. Jadi sekan kuadrat x kali sekan kuadrat x dx. Sekan kuadrat x pergantiannya adalah 1 plus tan kuadrat x. Karena kan tadi ini ya, kita lihat bahwa tan kuadrat x itu adalah sekan kuadrat x minus 1. Berarti kan kalau sekan kuadrat x, tan kuadrat x yang ditambah dengan 1. Jadi ini ada hubungan dengan nomor 4. Kalau yang model tan sama perkalian tan dengan sek atau kot dengan kosekan itu nanti dikali-kalikan. Dimodifikasi, dikali-kalikan dapat nanti penjumlahan bilangan. Baru kita integralkan. Oke, yang ini ya. Oke. Tan pangkat negatif 3/2x kali 1 adalah tan pangkat negatif 3/2. Tan pangkat negatif 3/2x kali tan pangkat 2x, berarti kan negatif 32 tambah 2 ya. Negatif 3/2 tambah 4/2, jadi setengah. Tan setengah x yang nanti akan dikalikan dengan sekan kuadrat x dx. Atau dari sini langsung boleh kalian misalkan. Ada tan, ada sek. Jadi kita lebih mudah memisahkan tan, karena turun dari tan kan sekan kuadrat ya. Jadi di situ U-nya saya misalkan dengan tan, maka turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat x dx untuk du-nya. Maka di sini kita misalkan U pangkat negatif 3/2 du tambah U pangkat setengah x du. Ya, sebentar. Oke, ini kita ginikan dulu biar nggak bingung. Integral dari tan negatif 3/2 sekan kuadrat x dx, atau di sini nih, ini udah dituliskan. Oke, sini ya. Nah, di AC ini tambah dengan ini, baru kita misalkan dengan U. Integral dari negatif 3/2 itu adalah negatif 3/2 tambah 1 kan berarti setengah ya. Jadi U pangkat setengah dibagi dengan setengah, atau jadi 2 di sini nanti. Negatif, masih sebentar. Negatif 3/2 tambah 1 berarti negatif setengah ya. Jadi hasilnya adalah U pangkat negatif setengah dibagi dengan negatif setengah tambah dengan U pangkat 3/2 dibagi 3/2. Atau min 2 U pangkat setengah, min setengah ya, tambah dengan 2/3 U pangkat 3/2. Perubahan dari U, nah ini hasilnya adalah yang di samping. Langsung ini hasilnya. Itu ya. Untuk yang tan dengan sekan kuadrat. Lalu yang kotangan dengan kosekan kuadrat, bahwa nanti turunan dari sekan kuadrat. Oh, ini ada permisalan baru nih. Kita lihat dulu ya. Ini saya modifikasi tan pangkat 3x kali sekan pangkat negatif setengah x menjadi seperti ini. Tan pangkat 2x kali sekan pangkat negatif 3x dikali dengan sekan x tan x. Karena kalau tan ini ya, tan x kali tan kuadrat x kali tan x adalah tan pangkat 3x. Sekan pangkat negatif 3/2 kali sekan x adalah sekan min setengah. Ini kita modifikasi aja. Nanti kita akan menghilangkan sekan x tan x dx. Oke. Nah, di sini tan pangkat 2x-nya kita ubah, bahwa tan pangkat 2x tadi kan kita ubah jadi sekan kuadrat x minus 1. Baru kalau sudah seperti ini, kalian kalikan antar nilai ya. Sekan kuadrat x kali sekan pangkat 3 pangkat negatif 3/2, negatif 1 kali sekan pangkat negatif 3/2. Sekan pangkat 2x kali sekan pangkat negatif 3/2 itu sama aja kan, berarti 2 dikurangi 3/2 ya. Hasilnya adalah sekan pangkat setengah x.
Oke. Oh, ke samping dulu nih biar enak. Ya. Lalu negatif 1 kali sekan pangkat negatif 3/2 adalah negatif 3/2 X. Mereka berdua akan dikalikan dengan sek X tan X. Oke. Ini ya, sebelah kanan lagi. Jadi integral sekan pangkat setengah X dalam kurung sek X tan X dx dikurangin dengan sek pangkat 3/2 X sek X tan X dx. Atau penulisan ini ada di sebelah kiri ini. Sama aja. Oke. Baru ternyata kita misalkan sekan. Jadi sekan U kita misalkan, masing-masing ruas kita turunkan, yang sebelah kiri adalah DU, yang sebelah kanan. Turunan dari sekan nanti kalian cek di literatur, bahwa ternyata turunan dari sekan itu adalah sek X tan X. Oke, ini kita belum nyoba yang kotangan sama kosekannya. Ini masih tan dengan sek, cuman yang pertama tadi pangkatan sembarang tapi seknya genap. Kalau yang model kedua tannya pangkat genap, sekannya pangkat sembarang. Oke, jadi kita dapat tadi berapa? Sekan X kita misalkan sebagai U. Oke, ini kita misalkan sebagai U ya. Oh, ini udah nih. Jadi integral U pangkat setengah X du dikurangi dengan integral U pangkat negatif 3/2 du. Maka ini berapa ini? Jadi U setengah tambah 1 adalah 3/2 dibagi 3/2 dikurangin dengan negatif 3/2 tambah 1 kan berarti negatif setengah ya. U pangkat negatif setengah dibagi dengan negatif atau di sini 2/3. U-nya apa? U-nya kan tadi sekan X ya. Sekan setengah X kurangin negatif 2 kali sekan negatif setengah X. Atau 2/3 sekan pangkat setengah X tambah 2 sekan pangkat. Sama ya. Jadi seperti ini untuk pengintegralan trigonometri yang dimodelkan ke dalam 5 jenis permodelan. Silakan bagi ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya kasih waktu pencermatan 1 menit. Oke. Oke. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Atau cukup sebelum saya simpulkan? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Jadi baik, kesimpulannya adalah, oh ya, sebelum nanti saya tutup ya, di akhir kalian silakan cek tugas. Itu sudah ada tugas untuk kuis, jadi itu masuk nilai kuis. Nanti cek aja di Enkampus. Untuk waktunya itu 1 pekan.
Oke, di sini saya simpulkan sedikit sebelum saya akhiri. Jadi, memang butuh proses dalam pengintegralan trigonometri. Bagi kalian yang ternyata kurang latihan soal, maka ya akan lebih lama lagi nanti dalam proses analisa. Cuma kalau yang sudah sering latihan soal, banyak literatur di internet ya. Kalian latihan sendiri, nanti kalau dihadapkan sebuah soal, kalian udah ini nih, udah connect nih. Sudah connect, kira-kira mau dilarikan kemana? Ya kan gitu. Nah, pada integral trigonometri, yang pertama yang perlu kalian pahami, nanti dia secara spesifik dibagi 5, tapi secara umum dibagi 2 ya. Sin, cos yang kemudian dikalikan, atau tan dengan cot yang nanti keduanya dikalikan, tan masing-masing, tan dengan sek maupun cot dengan kosekan. Oke. Yang paling mudah di antara semuanya adalah jenis ketiga. Kenapa? Pertama, dia pangkatnya 1. Yang kedua, oke ya, dia perubahannya itu langsung menjadi sebuah penjumlahan yang bisa langsung kita integralkan. Nggak perlu kita misal-misalkan. Adapun jenis 1, 2, jenis 1 itu ketika tidak dikalikan, jenis ketiga ketika dikalikan. Nah, kalau misalkan jenis pertama, pangkat genap kalian langsung gunakan identitas tengah sudut. Tapi kalau ternyata pangkatnya ganjil, maka kalian modifikasi dulu, di mana ketika nanti mendapatkan pangkat genap, jadi kesimpulan nanti semua dilarikan ke pangkat genap ya. Ketika nanti mendapat hasil modifikasi yang mendapat pangkat genap, maka kalian bawakan atau kalian ubah menjadi identitas Pythagoras, bukan lagi identitas tengah sudut. Nanti bisa kalian cek sendiri. Oke, kalau sudah, nanti akhirnya kalian akan mendapatkan penjumlahan dari sebuah bilangan-bilangan yang ada. Contohnya kan ini ya. Oke, ini kan panjang gitu ya. Penjumlahan 1x, sin 2x, setengah x, setengah sin 4x per 4 plus c. Lalu pahami ini, karena ini integral, jadi ada 2 yang penting. Sin ax integralnya adalah min cos ax kali 1 per a. Yang mudah adalah cos x, bahwa integral dari cos ax adalah sin ax kali 1 per a. Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti di yang jenis kedua, perkalian ini akan ada permisalan U. Karena dia perkalian, nanti akan ada permisalan U. Yang nomor 1 juga, apabila nanti setelah dikalikan, setelah dimodifikasi kok ada perkalian, maka ada permisalan-permisalan U. Contohnya itu ya, cos 2x dengan sin x, kita misalkan adalah cos x. Terus yang jenis kedua, itu ya, di situ yang sebelah kanan. Oke, ada modifikasi kita dapat ada cos, ada sin. Sekarang misalkan mana yang ketika diturunkan bisa menghilangkan bilangan lain. Kayak contohnya kan ini cos x, turunnya adalah sin x dx, maka bisa menghilangkan sin x dx. Jadi kalian modifikasi dulu paling sederhana. Kalau nomor 4 juga sama ya. Jadi memang terkadang satu soal bisa ini yang panjang ya jelasannya. Terus yang nomor 4 itu kalau cot sama tan, kalau misalkan pangkatnya cuma 2 bisa langsung kita ganti ya, secant kuadrat x min 1, secant kuadrat x nanti integralnya apa, cosecant kuadrat x nanti integralnya apa. Cuman kan ini pangkatnya tinggi ya, cot pangkat 4, maka kita modifikasi dapat perkalian. Karena tadi soalnya cot, maka permisalan adalah cot, sehingga nanti bisa kita coret ya, cosecant kuadrat x dx. Kalau soalnya tan, baru nanti kita modifikasi, karena soalnya tan, maka nanti akan ada permisalan tannya sebagai U. Karena turunan di tan itu adalah secant kuadrat x dx, nanti kita bisa coret. Lalu yang terakhir, perkalian tan dengan sek maupun cot dengan kosekant. Tan dengan sek apabila ya tannya pangkatnya sembarang tapi seknya pangkatnya genap. Contohnya sudah ada ya, diapakan dulu.
Oke. Lalu kalau yang tannya pangkatnya ganjil, seknya pangkat sembarang, maka nanti akan ada permisalan sekan. Kalau tan dengan sek yang sembarang akan ada permisalan sekan, di mana turun dari sekan adalah sek ek tan ek ya. Adapun yang permisalan tadi, yang soal tannya pangkat sembarang seknya pangkat genap, maka nanti akan ada permisalan yaitu U-nya sebagai tan ek atau tan ek kita misalkan sebagai. Jadi ini ada clue-cluenya. Nanti silakan dicek aja. Silakan kalian cermati, silakan kalian ulang kembali videonya, nanti saya bagikan. Terima kasih atas partisipasinya. Dari saya cukup sekian, jangan lupa untuk quiz. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Izin live.